Oke, selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau menelusuri satu nama yang, penuh misteri dan legenda ya, Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur. Kita punya beberapa sumber artikel nih yang ngebahas reputasinya. Katanya hutan tertua di Jawa, banyak situs keramat, dan yang paling seru nih pusat kerajaan goib. Nah, tugas kita bareng Anda kali ini ya mencoba memahami lah kenapa sih Alas Purwo ini kok mistis banget gitu? Apa sih dibalik cerita-ceritanya? Iya, tepat sekali. Sumber-sumber ini memang menggambarkan Alas Purwo itu bukan cuma taman nasional biasa yang kayak hayati ya, tapi juga kayak titik pertemuan antara sejarah, spiritualitas, sama cerita rakyat yang hidup banget. Kita lihat nanti gimana makna-makna ini nempel di lokasi-lokasi spesifik di sana. Oke, kita mulai dari reputasinya dulu kali ya. Alas Purwo kan sering disebut hutan tertua. Malah hutan pertama kan, nama Purwo artinya gitu ya. Konon tempat lahirnya dewa dalam mitologi Jawa. Terus ada juga hubungan sejarah sama pelarian orang Majapahit waktu diserang Demak. Bener gitu ya? Betul, itu kerangka dasarnya. Kesakralannya itu terasa kuat banget. Banyak yang percaya ini gerbang dunia goib. Tempat ngumpulnya bangsa jin dari mana-mana. Jadi ini bukan sekedar hutan, tapi kayak dimensi lain gitu. Yang ada bareng kita, paling nggak dalam kepercayaan masyarakat ya. Nah, ini nih yang paling sering kedengeran soal kerajaan jin. Katanya pusat kerajaannya itu ada di sekitar Gunung Tugu. Bangunannya mirip Istana Siwa, peninggalan Majapahit gitu ya. Nah, sumber kita kan ngejelasin beberapa lokasi kunci nih. Kayak bikin peta mistisnya gitu ya. Mungkin mulai dari gerbang masuknya dulu. Jin namanya Gayatri. Kadang muncul pakai kebaya hitam gitu. Dia dianggap kayak penjaga area lah, semacam representasi leluhur yang jaga harmoni. Umumnya sih nggak ganggu, walau ada aja cerita iseng ke karyawan baru katanya. Penjaga di gerbang ya? Menarik. Terus, ada tempat yang disebut pusat kerajaannya? Atau mungkin tempat ritual yang penting gitu? Ada beberapa. Misalnya situs Kawitan, itu dekat Pura Luhur Giri Salaka. Nah itu dipercaya lokasi kerajaan gaib yang megah, tempat ritual penting. Terus yang terkenal banget itu Gua Istana. Wah, ini populer buat bertapa, cari ilmu, pusaka, bahkan pesugihan. Konon nih, Bung Karno pernah komunikasi gaib sama Nyi Roro Kidul di sini. Ada batu juga yang dianggap peninggalan Sang Ratu. Ini nunjukin gimana tokoh nasional aja bisa nyambung sama mitos lokal kan? Gua Istana ini kayaknya jadi titik temu banyak cerita ya. Selain itu, katanya ada laporan penampakan di jalanan juga. Kayak prajurit gaib gitu. Bener, di jalan menuju Ngagelan, itu sering banget dilaporkan ada penampakan barisan prajurit Ngagelan. Kadang kedengaran suara derap kuda. Tapi katanya sih mereka cuma lewat aja, nggak ganggu. Ya secara umum jalanan di dalam hutan kan rapet ya, gelap. Jadi memang nambah kesan angker. Banyak cerita penampakan lain pas orang lagi berkendara. Suasana keseluruhannya itu yang bikin aura mistisnya makin kuat. Saya jadi kepikiran soal peringatan-peringatan nih. Kan sering ada ya kalau cerita mistis. Sumber kita nyebut soal konsekuensi kalau masuk Alas Purwo niatnya jelek. Atau melihat kebanyakan. Bisa nyasar selamanya gitu. Mitos itu memang kuat banget. Kepercayaan kalaupun berhasil keluar tapi habis nyasar, bakal sial seumur hidup itu juga ada. Terus ada lagi peringatan klasik. Kalau dengar suara manggil nama kita di hutan, jangan noleh. Katanya sih kalau dilanggar bisa celaka atau diculik makhluk gaib. Ini semua kayak, aturan tak tertulis gitulah pas masuk area sakral. Selain peringatan, ada sisi lain yang lebih, transaksional mungkin ya. Soal pesugihan sama nyari keris pusaka itu. Nah, itu aspek lain yang juga sering muncul soal Alas Purwo. Disebut tempat cari kekayaan instan lewat pesugihan. Ya tentu ada perjanjian gaib, ada tumbalnya. Di sisi lain, ada legenda keris pusaka Sumelang Gandring peninggalan Majapahit yang katanya tersembunyi di sana. Harapan nemuin pusaka ini yang katanya bawa untung besar, jadi motivasi juga buat orang bersemedi. Jadi, jelas banget ya, Alas Purwo ini lebih dari sekedar hutan biasa. Ini lanskap fisik, tapi sekaligus juga lanskap imajinasi, sejarah, kepercayaan, alam sama dunia gaib itu nyatu banget dalam cerita masyarakat yang terus hidup. Tepat. Mau benar atau enggak ceritanya ya,
Ini menunjukkan betapa dalamnya makna spiritual dan kultural sebuah tempat buat komunitasnya. Ini warisan tak benda yang terus diwariskan, yang ngasih identitas ke Alas Purwo itu sendiri. Oke, nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda renungkan juga. Di zaman modern kayak sekarang, apa sih yang bikin tempat kayak Alas Purwo ini masih bisa banget jaga aura misterinya? Dan kenapa ya, kok masih terus manggil orang buat datang? Apa karena alamnya aja? Atau justru karena daya tarik gaibnya yang melegenda itu? Silakan direnungkan.